Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiteria Mahdalina, peserta Latsar CPNS Kabupaten Balangan, Angkatan 4, Kelompok 2, NDH 13. Di sini saya akan memaparkan terkait analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi saya sebagai auditor terampil. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022, tugas jabatan fungsional auditor adalah melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Kemudian, uraian tugas saya sebagai auditor terampil yaitu: pertama, menginventarisasi bahan atau data dalam penyusunan rencana strategis pengawasan intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan atau pedoman pengawasan intern, atau penyusunan kebijakan pengawasan intern. Kedua, mengumpulkan data atau informasi dalam penugasan, pemberian keyakinan yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, atau perhitungan kerugian keuangan negara, review, evaluasi, atau pemantauan. Ketiga, mengumpulkan data atau informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya. Keempat, mengumpulkan data atau informasi tindak lanjut hasil pengawasan intern yang bersifat administratif. Kelima, menyiapkan data atau dukungan untuk penugasan konsultasi terkait pengawasan intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Terakhir, menginventarisasi bahan atau data dalam rangka evaluasi hasil pengawasan intern, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan intern, telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern. Terdapat 5 isu-isu yang belum optimal berdasarkan tupoksi auditor terampil, yaitu: pertama, belum optimalnya pengumpulan data atau informasi untuk penugasan, assurance, audit kinerja, audit tertentu, audit investigatif, review, evaluasi, dan pemantauan. Kedua, belum optimalnya pengumpulan data atau informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus dari aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya. Ketiga, belum optimalnya pengumpulan data atau informasi tindak lanjut hasil pengawasan intern yang bersifat administratif. Keempat, belum optimalnya persiapan data atau dukungan untuk penugasan konsultasi, yaitu tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Kelima, belum optimalnya inventarisasi bahan atau data dalam evaluasi hasil pengawasan intern, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan intern, telaah sejaat, dan penjaminan kualitas. Berdasarkan isu tersebut, maka dilakukanlah tapisan isu menggunakan APKL. Tapisan isu dengan APKL pada dasarnya digunakan untuk menentukan prioritas isu yang paling penting untuk ditindaklanjuti. APKL sendiri yaitu aktual, di mana isu benar-benar terjadi saat ini, bukan asumsi. Problematik, isu menimbulkan masalah nyata dan berdampak, kehalayakan, isu menyangkut kepentingan orang banyak, dan layak, isu realistis untuk ditangani sesuai kewenangan sumber daya dan tupoksi. Di sini saya telah memberikan scoring untuk setiap isu yang ada berdasarkan prioritas isu yang paling penting ditindaklanjuti. Dari 5 isu tersebut didapatkan 3 isu dengan total skor tinggi, yaitu: belum optimalnya persiapan data atau dukungan untuk penugasan konsultasi, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, belum optimalnya inventarisasi bahan atau data dalam evaluasi hasil pengawasan intern, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan, telaah sejawat, dan penjaminan kualitas. Ketiga, belum optimalnya pengumpulan data atau informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus dari aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya. Setelah menentukan prioritas isu menggunakan APKL, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis isu menggunakan USG. Analisis isu dengan USG adalah metode untuk menilai dan memprioritaskan isu menggunakan 3 kriteria utama, yaitu urgency, seriousness, dan growth.
Setelah 3 isu dilakukan analisis, maka didapatkan bahwa belum optimalnya persiapan data atau dukungan untuk penugasan konsultasi, termasuk tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, menjadi isu prioritas. Oleh karena itu, isu ini ditetapkan sebagai isu prioritas yang akan ditindaklanjuti. Untuk menemukan akar permasalahan lebih dalam, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan diagram fishbone. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama dari belum optimalnya persiapan data atau dukungan untuk penugasan konsultasi, termasuk tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Faktor-faktor penyebab utama dari belum optimalnya persiapan data atau dukungan untuk penugasan konsultasi, termasuk tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, menggunakan 4M, yaitu man, method, material, dan machine. Pada man, yaitu terdapat kurangnya kesadaran SDM dalam mengelola data dengan baik dan rapi. Pada method, terdapat masalah di mana proses input data hanya dilakukan saat tatap muka dan menjadi tidak fleksibel. Selain itu juga belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis digital. Ketiga, terdapat material di mana tidak adanya database terpusat untuk rekap dan analisis. Keempat, yaitu machine, di mana masalahnya yaitu belum ada dashboard otomatis untuk rekap hasil konsultasi dan juga belum ada digitalisasi pada proses registrasi konsultasi. Setelah ditemukannya faktor penyebab utama, maka yang dilakukan selanjutnya yaitu memberikan alternatif pemecahan masalah, di mana masalah utama yaitu belum optimalnya persiapan data atau dukungan untuk penugasan konsultasi, termasuk tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Akar masalah yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran SDM dalam mengelola data dengan baik, di mana alternatif pemecahan masalahnya dapat dilakukan sosialisasi akan pentingnya pengelolaan data konsultasi. Untuk akar masalah proses input data hanya dilakukan saat tatap muka dan menjadi tidak fleksibel, maka dapat dilakukan menyediakan Google Form atau QR Code agar audite bisa mengisi via smartphone. Akar masalah belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis digital, pemecahan masalahnya dapat dilakukan dengan membuat sistem rekap otomatis pada Google Sheet dan dilakukan review bulanan berbasis data digital. Untuk masalah tidak ada database terpusat untuk rekap dan analisis, pemecahan masalahnya dapat dilakukan menggunakan Google Drive sebagai pusat penyimpanan data konsultasi dengan menerapkan naming convention standar. Untuk akar masalah belum adanya dashboard otomatis untuk rekap hasil konsultasi, maka dapat dilakukan pembuatan grafik sederhana seperti jumlah konsultasi per bulan, jenis konsultasi terbanyak, dan unit terbanyak. Dapat juga mengintegrasikan Google Form menjadi Google Sheet dan Google Data Studio untuk visualisasi real-time. Untuk masalah belum adanya digitalisasi pada proses registrasi konsultasi, maka alternatif pemecahan masalahnya dapat dilakukan dengan membuat formulir registrasi online seperti Google Form atau menempelkan QR Code dan link di website atau di ruang layanan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.